Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Indah. Ibu melanjutkan saja untuk responsi seri 4 resep 1, karena hanya tinggal resep 1 ya yang belum diresponsikan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita buka saja dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita lihat untuk seri 4 resep 1, resepnya adalah OBH, obat batuk hitam. RP 100. Oke ya. Kita baca dulu. Misefak posio, berarti bikin posio atau larutan. Signa terdedie cochlear uno. Jadi jangan sampai ada yang nggak tahu nih cochlear apa, CTH apa gitu ya. CP apa, itu sudah waktu di kelas 10. Jadi kalau cochlear saja atau C saja artinya adalah sendok makan. 1. Pro kepada atau untuk Ria 12 tahun. Jadi resep ini adalah untuk Ria 12 tahun. Oke, sekarang kita cari dulu. Di sini ada OBH RP. Oke, apa sih RP? Sudah pernah waktu di semester yang lalu ya. RP itu kan dari resentur paratus. Artinya apa? Ya, dibuat baru atau dibuat segar. Oke, artinya mungkin saja di lab itu ada OBH, gitu ya. Tetapi kamu nggak boleh ngambil OBH yang di lab, kamu masukin ke botol sampai 100 gram, tidak boleh. Kenapa? Karena dibilangnya di resep ini dikatakan OBH resenter paratus. OBH dibuat baru, dibuat segar sebanyak 100 gram. Oke, sudah ya? Ini. Oke, kita lanjutkan komposisinya. OBH itu sebenarnya komposisinya ada 2, jadi tolong didengarkan, tolong dicatat kalau perlu. OBH itu komposisinya terdapat pada 2 bungkus standar yang lazim ya, yang biasa digunakan. Yang satu ada di Fornas. Jadi OBH itu juga ada di Fornas. Kenapa kita nggak pakai Fornas, Bu? Oke. Tapi di Fornas itu satuan akhirnya adalah mililiter. Jadi dia Aquades at 300 ml. Nah, kalau di FMS dia satuan akhirnya adalah gram. Nah, kita tinggal sesuaikan saja. Kalau di resep kita dimintanya dalam mililiter, maka kita pakai yang Fornas. Nah, kita lihat karena resep kita di sini dimintanya 100 gram, maka kita menggunakan FMS yang ujungnya juga gram, 300 gram. Ya. Oke. Isinya adalah sukus liquiritae 10, amonium klorida 6, sasanya 6, aquades at 300 gram. Makanya dipilih FMS. Oke. Resep standarnya sudah. Sekarang karena ini larutan, kita harus menuliskan monografi kelarutannya. Sukus berapa kelarutannya di dalam air, amoni klorida berapa kelarutannya dalam air. Amoni klorida itu pokoknya kalau rata-rata garam-garam klorida itu mudah larut di dalam air. Itu ya. Oke, ini bisa Ibu hapus ya. Silakan tadi dicatat dulu. Nah, sekarang di perhitungan dimintanya 100. Di resep standarnya 300. Berarti perhitungannya semua dikali 100 per 300. Oke, succus liquiritae ya. Nama latinnya adalah untuk succus liquiritae adalah Glycir hizae succus. Ya. Glycir hizae succus 10 dikali 100 per 300 atau sama aja dikali 1/3 ya. Hasilnya adalah 3,333 gram. Nah, kalau kamu punya 3 mg atau 2 mg dan 1 mg, maka timbangnya seperti ini. Kalau misalnya Ibu saya nggak punya 2 mg, nggak punya 1 mg, kamu usul saja 3,333 usul setara dengan 3,335. Kalau 5 mg harus punya, karena anak timbangan paling kecil yang harus dimiliki, yang wajib dimiliki adalah 5 mg. Ya.
Bu, tapi saya punya 2 mg dan 1 mg, silakan timbang ini. Bu, saya nggak punya 2 mg dan 1 mg, usul ini. Berarti nanti kamu timbangnya 3,335. Ya, sudah. Amonium kloridanya 6 dikali 100/300, hasilnya 2. Sasa ini adalah larutan. Sasa itu nama panjangnya, nama latinnya adalah Solusio Ammoniae Spirituosa Anisata. Dari mana sasanya? SA. Solusio Ammoniae Spirituosa Anisata. Ya. Jadi sasanya 6 gram dikali 100/300, hasilnya juga 2. Jadi ini larutan ya, jadi nanti timbangnya dan mudah menguap sebenarnya. Jadi timbangnya nanti di cawan uap. Oke. Aquadesnya A300 dikali 100/300 sama dengan A100, tinggal dikurang. Nanti hasilnya silahkan tulis di sini. Tapi di penimbangan tetap, di penimbangan nulisnya A100 gram. Kalau di penimbangan. Sudah ya? Jadi nanti di penimbangan kita nulisnya Glycir Hizaisucus 3,333, Ammonium chloridum 2 gram, Solusio Ammoniae Spirituosa Anisata 2 gram, Aquades A100 gram di penimbangan. Oke, sudah? Nah, sebelum ke teknik pembuatan, kita cek resep ini ternyata ada TM-nya. Ya. Resep ini ternyata ada TM-nya, yaitu amoni klorida. Amoni klorida itu ada TM-nya. Berarti kita balik lagi ke resep, di mana resepnya perhitungannya adalah TM pada larutan. Di seri 3 sudah ya. Jadi harusnya kalian sudah lebih paham. Oke. Kita cek dulu. Kita cek dulu di sini berapakah BJ larutan ini? Ya. BJ larutan ini berapa? Karena kita lihat di sini nggak ada sirup. Kemarin cek lagi yang seri 3 ya. Kadar larutan kalau sirupnya lebih dari 16,67%, maka BJ-nya 1,3. Kalau sirupnya kurang dari 16,67%, maka BJ-nya 1. Maka di sini nggak ada sirup. Berarti BJ larutan seperti BJA yang yaitu 1. Kenapa kita perlu tahu BJ larutan, Bu? Karena hasil akhirnya adalah gram. Nanti di perhitungan TM ditanyakan. Oke, kita lihat perhitungan TM amoni klorida. 1 ini TM dewasa ya, 1 kali pakainya nggak ada, 1 harinya 10 gram. Oke. Usia pasien 12 tahun. Maka TM untuk 12 tahun, 1 kali pakainya tidak ada, 1 harinya N/20 dikali DM dewasa. N/20 di mana N adalah usia pasien. Berarti 12/20 dikali 10, 6 gram 1 harinya untuk usia 12 tahun. Udah ya? Nah, DP-nya, dosis pakainya untuk 1 kali pakai rumusnya kayak kemarin nih. Volume sendok dikali BJ dikali zat aktif yang ber-TM dikali jumlah sendok 1 kali pakai. Volume sendok dikali BJ dibagi massa larutan. Kenapa harus dikali BJ, Bu? Lihat, ini volume. Volume itu satuannya mililiter. Sini ya. Ini massa. Bobot larutan. Kecuali kalau di sini sudah mililiter ya, beda ya. Kalau di sini mililiter, maka kita nggak perlu pakai BJ. Kenapa? Karena sudah mililiter per mililiter. Masalahnya kan di sini 100 gram. Oke. Berarti di sini mililiter per gram. Udah sama belum? Belum. Karena belum sama satuannya, maka harus samakan. Nah, mililiter kalau mau dirubah menjadi gram, dia harus dikali BJ.
Nah, maka seperti ini. Kenapa harus dikali BJ? Gitu ya. Kalau di sini 100 ml, maka BJ-nya nggak perlu. Karena apa? Satuannya sudah sama-sama mililiter per mililiter. Gitu ya. Oke, berapa BJ-nya? Tadi sudah kita temukan di sini. Karena nggak ada sirup, maka BJ larutannya sama dengan 1. Oke, rumusnya sudah dihafalkan, sudah difahami. Dikali zat aktif. Zat aktif yang ber-TM siapa? Amonium klorida. Berapa yang ada di resep kita? 2, bukannya 6 ya, 2. Oke, sudah? Dikali jumlah sendok 1 kali pakai. Ini maksudnya sekali minum berapa sendok? 1 sendok. Oke, sudah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Volume sendok, sendok makan, berapa volumenya? 15 ml. Kalau sendok teh berapa? 5 ml. Kalau sendok bubur 8 ml. Oke, kita pakai dulu di sini sendok makan. Berarti volume sendok 15 ml dikali BJ. BJ-nya berapa? 1. Oke. Dibagi bobot larutan 100 gram. Nah, ini kan mililiter, volume dikali BJ, nanti hasilnya jadi gram. Tuh ya. Kenapa jadi gram, Bu? Karena satuan BJ, di mana lagi ya Ibu nulisnya? Di sini ya. Karena satuan BJ, mana ya? Ini deh. Karena satuan BJ itu adalah gram per mililiter. Jadi kalau ini gram per mililiter, maka ini habis, sisanya 115 gram dibagi 100 gram. Gitu ya. Jadi 15 ml dikali 1 gram per mililiter dibagi 100. Dikali 2, 2-nya mana ini? Dari sini. Satunya mana? Satunya ini. Sekali minum 1 sendok. Oke, jadi hasilnya ada 15 dikali 1 dikali 2, 30 dikali 1, 30. 30 dibagi 100, 0,3 gram. Sekali minum 1 sendok makan, pasien meminum amonium klorida sebanyak 0,3 gram. Oke. Seharinya berapa? Satu harinya berarti 0,3 gram dikali ini. 3 kali minum dikali 3 ketemu 0,9. Sudah? Kalau sudah 0,9, kita hitung prosentase DP per DM-nya atau TM DP per TM. 1 kali pakainya tidak ada, ya kan? Karena ini nggak ada. 1 harinya berarti 0,9 dibagi ini. Ingat yang usia 12 tahun. 1 hari yang 12 tahun adalah 6 gram dikali 100%, ketemunya 15%. Aman nggak 15%? Aman, karena kurang dari 100%. Jadi kalau larutan itu yang aman adalah di bawah 100% atau 100% ke bawah. Di atas 100% ada perlakuan khusus, yaitu harus lapor ke pengawas. Kalau serbuk puyer kan beda ya. Kalau puyer itu di atas 80% maka tidak aman. Ya, ada perlakuan khususnya. Sudah sampai di sini ternyata aman. Boleh dilanjutkan ke pembuatan obat. Baik, kita mulai saja teknik pembuatannya. Bahannya sudah gliser hizesukus 3,333, amonium kloridumnya 2 gram, sasanya 2 gram, dan aquadesnya 100 gram. Nah, untuk mengetahui teknik pembuatan, maka kita harus mengetahui dulu monografi dari zat-zat yang terlarutnya, yaitu serbuknya. Contohnya amonium klorida itu kan tadi dikatakan di monografi mudah larut dalam air. Artinya adalah kalau mudah larut ya sudah, berarti kita melarutkannya dengan air biasa, tidak perlu air panas. Gimana melarutkannya? Kita sudah belajar untuk melarutkan serbuk obat itu ada 2 cara. Bisa pakai beker gelas dengan batang pengaduk, diaduk berarti ya. Bisa dengan Erlenmeyer. Ya sudah, kita pakai Erlenmeyer saja, kita kocok pelan sampai larut. Jadi udah ketemu nih, oh amonium klorida dilarutkannya begitu. Nah sekarang gliser hizesukus, mungkin kalau di FI 3
tidak ada kelarutannya. Tapi kita bisa cari di buku referensi lainnya seperti Ilmu Meracik Obat atau di buku Van Duyn gitu ya, bahwa Glycyrrhizaeosucus ini larut dengan air panas. Tapi caranya bukan digerus biasa, tetapi dengan cara gerus tuang. Itu ya, jadi kita lihat di sini 1 sampai 4 Ibu menuliskan tara botol. Ya, karena botolnya, karena kita menggunakan satuannya gram, 100 gram berarti botolnya harus ditara. Terus kalau misalnya kita kan mau nimbang sasa itu kan larutan berarti atau cairan, berarti nimbangnya pakai cawan uap. Kalau di responsi Ibu kelewat menyebutkan tara cawan uap, ya maka otomatis kalian harus menambahkan sendiri. Kan mau nimbang cairan, berarti kan harus tara cawan uap ya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang yang tadi kita bahas, masukkan sukus ke dalam lumpang, ditambahkan aqua panas secukupnya. QS masih ingat? Kuantum statis, secukupnya. Gerus dengan cara gerus tuang sampai larut. Masukkan ke dalam botol. Caranya gimana, Bu? Sesuai dengan namanya, gerus tuang. Jadi kalau misalnya ini lumpang kamu masukin sukus. Ya, ini lumpang kamu masukin sukus. Kamu ambil di beker gelas gitu ya, kasih air panas secukupnya. Kamu gerus. Ya. Nah, nanti di sini kan akan ada yang sudah larut, ada yang masih berbentuk serbuk. Nah, yang sudah larut itu kamu pindahin aja ke beker gelas. Jadi dari lumpang kamu pindahin nih, setelah kamu gerus kamu pindahin ke beker gelas kosong. Tuh ya, jadi kamu tuang di sini dari lumpang melalui mulut lumpang cairan yang sudah larut. Nah, serbuk yang di sini yang masih ada gimana, Bu? Tambahin lagi aqua panas. Tuangin lagi aqua panas, digerus lagi. Lakukan sama terus, yang sudah larut dituang ke beker gelas yang kosong. Lakukan terus sampai serbuknya larut semua. Tapi ini mah nggak lama ya, harusnya dengan 3 kali saja gerus tuang sudah larut semua. Gitu ya, itu caranya gerus tuang. Kalau sudah, nah berarti larutan sukus yang ada di sini kamu masukkan ke dalam botol. Nih, masukin ke dalam botol. Oke. Botol yang sudah ditara tentunya, jangan belum ditara udah dimasukkan cairan gitu ya. Yang kedua gimana? Amonium kloridum kan udah larut dalam air, masukin ke dalam Erlenmeyer, tambah aqua biasa aja, aqua destilasa yang tidak panas secukupnya. Kocok sampai larut, masukkan ke dalam botol. Masukin lagi nih. Ya, amonium kloridum NH4Cl ya, tambahin aqua des, dikocok sampai larut, masukin ke dalam botol. Karena dia sudah bertemu, maka harus ada kata-kata kocok sampai homogen. Karena sudah bertemu 2 zat yang berbeda. Sudah. Nah, terus sasa. Sasa ini punya sifat khas ya, solusio amonii spirituosa anisata. Jadi sasa ini tidak boleh kita tuangkan pertama kali ke dalam botol. Ya, apalagi kalau nggak ada sirup. Kalau ada sirup maka tuang sirup dulu baru sasa. Kalau tidak ada sirup maka cara pengerjaan sasa gimana? Kalau tidak ada sirup, pengerjaan sasa adalah letakkan terakhir. Ya, kenapa? Karena kalau dia taruh pertama, belum ada zat yang lain, dia akan membuat botol menjadi belang. Itu ya, karena kandungannya. Jadi botolnya tuh belang-belang gitu. Nah, makanya diharapkan dia kalau ada sirup, dia dimasukkannya setelah sirup. Kalau tidak ada sirup seperti OBH ini kan tidak ada sirup ya, maka dia dimasukkan terakhir. Terakhir itu artinya adalah setelah zat yang lain masuk sebelum aqua yang terakhir. Nah, makanya kita lihat nomor 7. Glycyrrhizaeosucus sudah, amonium kloridum sudah, tinggal sasa. Ini maksudnya terakhir. Masukkan sasa ke dalam botol. Kocok sampai homogen. Nah, udah. Ini sasa. Masukin ke dalam botol. Kocok lagi karena udah ada 3 bahan.
Kocok at homogen. Terakhir, tambahkan Aquades at 100 gram. Masukin lagi ke sini. Ditaruh di atas timbangan sampai 100 gram. Artinya kalau ditimbang sampai 100 gram, kan botol 100 gramnya ada dua di kiri dan kanan. Terus ada timbangan 100 gram kamu taruh di kiri kan. Nah, menambahkan Aquades di botol sebelah kanan sampai 100 gram. Tuh ya. Nah, itu tidak boleh sampai lebih. Kalau lebih jangan diambil lagi yang sebelah kanannya. Lapor aja, Bu, saya udah kelebihan. Misal ternyata pas kamu nyalakan timbangan, wah, ternyata lebih condong ke kanan, berarti kan lebih dari 100 gram. Itu nggak boleh diambil lagi, ambil lagi mumpung pengawas yang nggak lihat, nggak boleh. Kenapa? Karena kan obatnya sudah bercampur di situ. Artinya ketika kamu lebih dari 100 gram berarti dosis kamu itu berubah. Makanya nanti penilaian juga berubah. Ya, makanya pelan-pelan ketika menimbangkan aqua sampai 100 gram. Makanya kenapa tadi di perhitungan airnya dihitung kan? At 100 sama dengan 100 dikurang 3,333 dikurang 2 dikurang 2. Berarti kurang lebih kita masih punya air itu sekitar 90-an mililiter. Nah, air itulah yang tadi dipakai buat ngelarutin sukus, buat ngelarutin amoni ikloridum gitu. Banyak kan, 90 mili itu banyak. Jadi jangan semuanya dipakai buat nomor 5 dan nomor 6. Nanti terakhir baru diatkan sampai 100 gram di poin terakhir 7. Dah, kalau sudah sampai 100 gram maka kocok sampai homogen. Ya, terakhir tutup, bersihkan, beretiket. Jangan lupa setiap kamu mengatkan ini, karena kamu baru awalan ya, ini kamu usul, Ibu saya sudah pas ACC pengawas, Ibu saya sudah timbangannya sudah pas, menambahkan Aquades sampai 100 gram. Minta dilihatin pengawas, dilihatkan ke pengawas. Tuh. Kalau sudah cukup seperti itu, nanti kalau sudah dilihatkan pengawas ACC berarti artinya sudah. Nah, kamu tinggal tutup, bersihkan, beri etiket. Ya. Dibersihkan gimana? Sebenarnya sih tidak boleh ya ada cairan-cairan keluar dari botol, cuman khawatir tadi ada yang keluar atau ada air atau ada apa, maka kamu bersihkan botolnya, dielap, ditutup, baru dikasih etiket. Ya. Dikasih etiketnya seperti apa? Gitu ya. Dikasih etiketnya itu karena ini obat dalam, maka etiketnya berwarna putih. Jadi ini tanggal hari ini nomor ya. Nomor, nama tadi pasiennya namanya siapa, terus 3 kali sehari 1 sendok makan. Jangan lupa diparaf kecil. Oke, perlu pakai NI nggak, Bu? Tidak. Jadi walaupun ada amoni ikloridum, maka tidak perlu pakai NI. Emang pernah kamu beli OBH? Mbak, saya beli OBH. Mana resep dokternya, Mbak? Gitu kan, nggak pernah ya. Jadi OBH ini tergolong obat bebas gitu, atau obat yang boleh diberi tanpa resep dokter. Jadi walaupun ada amoni iklorida yang punya TM, jatuhnya dia di sini bukan obat keras kalau dalam OBH. Seperti itu. Oke. Nah, yang bikin khas jangan lupa nanti kok sukus ini warnanya coklat ya. Kalau kita lihat itu seperti bubuk coklat, seperti bubuk coklat yang biasa dibuat minuman gitu ya. Tapi dia sebenarnya adalah sukus. Baunya juga khas. Jadi kalau kita nyium nanti obat OBH ini seperti OBH yang dijual itu, jadi baunya bau khas OBH. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan ke Ibu. Untuk perhitungan time diulang-ulang aja, jangan sampai salah. Ya, diulang lagi videonya sampai kalian mengerti. Baik, kurang lebihnya Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.